Karena engkaulah satu-satunya pribadi yang sudah mengalahkan yang paling serius dalam hidup ini, yaitu maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Sehingga setiap orang percaya punya pengharapan yang pasti. Tidak tergantung kepada nilai-nilai kesementaraan, tidak tergantung kepada materi-materi yang bersifat sementara. Untuk itulah Tuhan bawa setiap kami akhirnya benar-benar percaya seperti murid-muridmu pada akhir mereka mengikuti engkau. Bawalah kami percaya kepada engkau persis seperti yang kau pikirkan. Jangan lagi kami percaya kepada engkau seperti yang kami pikirkan, yang orang pikirkan, apalagi yang dunia pikirkan. Untuk itu Roh Kudus, berotoritaslah. Berbicaralah kepada kami semua sehingga kami pulang sungguh-sungguh kami semakin menyala-nyala mengikuti Tuhan sampai garis akhir. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Dia pernah nggak meninggalkan kita? Yang keras dong. Dia pernah nggak meninggalkan kita? Dia pernah nggak membiarkan kita? Tidak, sama sekali tidak pernah. Seolah-olah ya, dia seolah-olah pernah meninggalkan kita. Artinya sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Seolah-olah dia pernah membiarkan kita. Artinya sesungguhnya dia tidak pernah membiarkan kita. Tepuk tangan lebih keras lagi. Makanya kita harus ngerti, hanya dekat Allahku. Lanjut. Yes. Dan itu gak cocok dinyanyikan ketika sakit kita sembuh. Kalau sakit sembuh, tenang gampang. Bagaimana kita tetap gak kita tenang dan bersyukur ketika sakit kita gak sembuh. Bahkan ketika ajal menjemput kita. Ini masalahnya. Kalau terlalu menekankan berkat-berkat, pasti sembuh. Yang gak punya rumah dapat rumah. Yang gak punya jodoh dapat jodoh. Yang gak punya anak dapat anak. Anda pasti gak setia ikut Yesus pada akhirnya. Tapi bisa enggak kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Ada Allah berserta dengan kita. Sehingga kesulitan apapun yang kita hadapi, kita tetap didapati Tuhan tetap setia. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju tepuk tangan lebih keras lagi. Ini penting sekali. Makanya Tuhan memperkenankan orang-orang sakit sembuh. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan perkenankan orang-orang diberkati, dicukupi kebutuhannya. Tapi pada akhirnya harus mulai diproses. Jadi murid Tuhan. Sehingga kita percaya kepada Tuhan Yesus tanpa syarat. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 14. Ayat 22 sampai ayat 33. Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Terus kita bergantian sampai ayat 33. Di bawah judul perikop Yesus berjalan di atas air. Saya mulai sesudah itu. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Supaya kita pindah daripada mujizat-mujizat yang bersifat lahiriah
kepada mujizat-mujizat yang bernilai kekal. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Lanjut. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, fokus perikop ini bukan kepada Yesus berjalan di atas airnya. Bukan itu fokusnya. Jadi perikop ini jangan menekankan Yesus jalan di atas airnya. Bukan itu. Akhirnya tujuan Tuhan untuk membentuk murid-muridnya, orang gak fokus lagi. Sekali lagi, penekanan perikop ini bukan Yesus berjalan di atas airnya. Tapi penekanan perikop ini supaya jemaat jangan dikendalikan oleh berkat-berkat yang bersifat sementara. Akhirnya kecewa ikut Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, masalah datang atau tidak datang itu bukan pilihan. Pasti datang gak masalah? Jawab dong. Pasti datang gak masalah? Pasti. Mati gak mati itu bukan pilihan. Halo Bapak Ibu jemaat sekalian, kita pasti mati gak? Ayolah. Kalau Anda lebih fokus kepada kesembuhan, catat baik-baik, itu blunder. Orang yang fokus kepada kesembuhan akhirnya takut mati. Catat dong baik-baik. Padahal setelah Yesus datang ke dunia, kematian tidak lagi menakutkan. Harus fokus kita Kristus. Hidup untuk Kristus, mati adalah ayo dong. Kalau sembuh melulu, kapan dapat keuntungannya? Mati adalah keuntungan. Tapi banyak pendeta, banyak orang percaya takut menghadapi kematian. Selalu gak siap menghadapi kematian. Karena itu jadi Kristen itu tidak kuat dalam Tuhan. Saya sedih ada pendeta terkenal berkata, "Pak Ridwan, saya masuk surga tanpa kematian, saya beriman." Saya bilang itu bukan iman. Kenapa gagal fokus? Ini dasarnya Anda takut mati nih. Loh kenapa Pak Ridwan? Henoh, Elia tanpa kematian naik ke surga.
benar. Tapi itu kasus, case, bukan patokan. Saya tanya kamu Kristen gak? Oh, saya Kristen. Tahu gak kamu apa arti Kristen? Arti Kristen pengikut Kristus. Ulangi, apa arti Kristen? Lebih keras. Pengikut Kristus. Saya tanya pendeta ini, kau pengikut Kristus enggak? Iya, saya pengikut Kristus Pak Ridwan. Jangan ragukan saya pengikut Kristus. Saya tanya kamu, Yesus Kristus sebelum naik ke surga mati dulu enggak? Jawab dong. Mati dulu enggak? Mati. Kalau kau pengikut Kristus jangan takut mati. Karena Kristus sebelum masuk surga mati dulu. Atau kau enggak pengikut Kristus, kau pengikut Henoh. Kalau kau pengikut Henoh, mana ngerti kau salib Kristus? Kalau kau pengikut Elia, mana ngerti kau salib Kristus? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ya dosa, sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Sehingga bagi orang percaya, kematian tidak menakutkan. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Ini penting karena kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Hidup dalam kebenaran, pelaku-pelaku firman Tuhan punya keteladanan dalam kesabaran, dalam kerendahan hati, dalam mengampuni. Itu ciri utama orang Kristen. Jangan gagal fokus. Ada pendeta selalu beriman sembuh. Ketika dia vonis kanker, dia marah kepada Tuhan. Halo, kanker enggak serius. Dosa serius. Ayolah, enggak ada upah kanker maut, upah dosa maut. Jawab sekali lagi Bapak Ibu. Anda niat enggak hidup selama-lamanya di bumi? Yang keras dong. Enggak. Anda niat enggak masuk surga? Kalau masuk surga mati dulu lah. Jangan sembuh melulu. Halo, kalau ke surga mati dulu. Jujur Bapak Ibu, kalau kita ke Jakarta, kemana? Ke Jakarta, paling efektif naik pesawat atau jalan kaki? Naik pesawat, ayo dong. Kalau ke surga harus mati. Untuk mati mana lebih efektif? Kanker atau bisu lebih efektif untuk mati? Gak ada masalah dengan kanker. Makanya kalau orang makin mengenal Tuhan, dia gak doa puasa supaya sakit sembuh. Dia doa puasa, sakitnya sembuh atau gak sembuh, dia tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tepuk tangan lebih keras lagi. Itu Kristen. Makanya lihat ayat pertama pembacaan kita, supaya kita bergeser. Jangan lagi bayi rohani, jangan lagi kanak-kanak rohani. Mari kita tampilkan Matius 14 ayat 22. Ayat 22 operator. Apa kata pertama? Sesudah itu. Ulangi, apa kata pertama? Tentang apa? Keterangan waktu tentang apa nih? Sesudah Yesus memecahkan 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Murid-muridnya kagum dan kagum sekali. Tuhan bilang itu mujizat-mujizat awal yang tidak utama. Ayo dong Bapak Ibu, itu mujizat awal, tidak utama. Mari kita buka Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal oleh Roh Kudus. Jangan lagi kagum 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang.
Jangan lagi kagum hal-hal seperti itu. Karena itu mujizat-mujizat sementara untuk membawa orang percaya kepada Yesus. Setelah percaya kepada Yesus, fokus kita adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal makanan, bukan soal sakit sembuh. Kenapa enggak masuk naik kelas kepada yang lebih dewasa lagi? Bukan soal makanan, Petrus. Bukan soal punya mobil atau enggak punya mobil, Petrus. Itu soal sementara. Bukan yang enggak punya anak, soal punya anak, Petrus. Bukan, itu sifatnya sementara. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Apa sukacita oleh Roh Kudus? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta lebih keras lebih persisnya, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memelihara? Merenungkannya siang dan malam. Apa arti merenungkan? Setiap firman Tuhan itu harus kita khotbahkan ke diri kita. Kita tembakkan ke diri kita, bukan ke orang lain dulu. Selalu saya ingatkan, jangan khotbahkan yang tidak kau lakukan. Jangan khotbahkan yang tidak kau lakukan. Tembakkan ke diri dulu, khotbahkan ke diri dulu, bertobat lebih dahulu diri, maka kemudian kita lakukan, merenungkan dan melakukan. Itulah sukacita Roh Kudus. Tepuk tangan lebih keras lagi. Kita terganggu nggak melakukan firman Tuhan ketika pasangan kita menyebalkan? Tuhan bilang, hai suami, kasihlah istrimu. Sekalipun istrimu cerewet. Terganggu nggak Anda untuk bersukacita mengasihi dia? Kalau Anda terganggu, maka Anda nggak ngerti sukacita oleh Roh Kudus. Terlalu banyak khotbah-khotbah di gereja-gereja di dunia ini. Saya pelayanan di Amerika, di Eropa, di mana-mana di dunia ini. Terlalu banyak firman Tuhan yang mengarahkan kesukacitaan dunia, yaitu sakit sembuh. Sakit sembuh itu sukacita. Semua agama, bahkan penjahat pun sukacita. Tetapi bisa enggak kita tetap sukacita mengasihi istri kita? Istri tunduk pada suami sekalipun kelakuannya suka menyakitkan. Orang yang berbahagia oleh sukacita Roh Kudus adalah dia berbahagia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kekristenan supaya puncak mujizat terjadi, yaitu setia sampai garis akhir. Ulangi, yaitu setia sampai, lebih keras, yaitu setia sampai. Yes. Makanya lihat ayat ini. Kita baca lagi. Matius 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan. Arti segera memerintahkan, sengaja. Bahwa kekristenan itu bukan soal sakit sembuh, bukan soal 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang, bukan soal itu Bapak Ibu. Tapi soal kebenaran, soal sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Halo, sekalipun walaupun apapun yang terjadi dengan istri saya, tetap saya setia mengasihi dia dengan sukacita. Sekalipun, walaupun, apapun yang terjadi. Kesetiaan, sukacita menjadi pelaku firman Tuhan. Itu mujizat tertinggi dalam kekristenan. Tepuk tangan lebih keras lagi. Itu Kristen. Itu Kristen. Anda tidak pernah
keliru memaknai kekristenan. Kalau akhirnya Anda setia melakukan firman Tuhan, sekalipun situasinya tidak memungkinkan, kondisinya gak nyaman, tetap kita dapatkan jadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kejar pada Petrus dan kawan-kawan, supaya mereka mengikuti Yesus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak ada mujizat tertinggi dalam kekristenan selain hidup dalam kekudusan, kebenaran, karena pelaku-pelaku firman Tuhan sampai mati. Anda gak pernah keliru memaknai kekristenan kalau begitu. Maka Tuhan mau mengubah murid-muridnya, bahwa Kristen itu bukan soal makan dan minuman, bukan soal sakit sembuh, bukan soal apa yang kita inginkan dikabulkan. Bukan. Sengaja Tuhan suruh mereka pergi, naik ke perahu, mendahului dia ke seberang. Sementara itu dia suruh orang banyak pulang. Lihat ayat 23. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, murid-murid Yesus naik ke perahu menyeberang ke seberang. Itu lebih kurang jam 6:30 malam. Yesus berdoa seorang diri. Dengan urutan ceritanya, dia lagi mendoakan, Bapa di surga, bentuklah murid-muridku percaya persis seperti yang kau pikirkan, bukan seperti yang mereka pikirkan. Dia rindu kalau dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, murid-muridnya dapat melanjutkan kebenaran yang sejati, supaya dunia ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang selamat. Ini Kristen. Jangan terlalu menekankan sakit sembuh, yang gak punya mobil dapat mobil, yang gak punya anak dapat anak. Itu lama-lama blunder. Akhirnya banyak orang Kristen kecewa kalau itu akhirnya tidak terjadi. Maka dia berdoa, ayat 24. Perhatikan ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan mulai ada kesulitan. Sengaja Tuhan perlakuan kejadian itu kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita semua. Karena taat dan setia, hidup dalam kebenaran di tengah kesulitan, itu kebenaran sejati Bapak Ibu. Ayolah. Jangan ada di antara kita akhirnya menggenapi banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena kita kalau menggenapi banyak, kita selesai. Kenapa? Lebih banyak orang gereja suka mujizat-mujizat kesembuhan, suka diberkati berlimpah-limpah ukuran materi, bukan suka supaya jadi pelaku firman Tuhan sampai mati. Bukan itu fokus. Banyak pendeta, banyak orang Kristen akhirnya binasa ke neraka karena fokusnya sekedar 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang. Sisa itu bagian-bagian awal. Pelan-pelan pindahlah dari situ kepada mujizat yang terutama. Tetaplah jadi pelaku firman Tuhan. Bagaimanapun sakitnya yang kau alami, tetaplah pelaku firman Tuhan. Itu Kristen. Itu Kristen. Maka angin sakal ini angin yang sangat mengerikan di Danau Galilea. Dia mengombang-ambingkan perahu bukan ke kiri ke kanan, bukan gini. Tapi acak dan tidak beraturan. Kadang-kadang kiri kanan, muka ke belakang, terus goncang. Kadang-kadang itu mengerikan. Angin sakal adalah yang paling ditakuti. Siapapun para nelayan yang paling berpengalaman di Danau Galilea, termasuk Petrus dan kawan-kawan. Lanjut ayat selanjutnya, ayat 25. Anda ngerti?
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam. Halo? Sekitar jam 6:30 mereka naik. Beberapa mil, gak begitu jauh. Sekitar setengah jam, jam 7 malam ada angin sakal. Kenapa Yesus gak datang jam 8 malam? Kenapa Yesus gak datang jam 8 malam? Kenapa Yesus gak datang jam 9 malam? Kenapa Yesus gak datang segera? Supaya Anda ngerti apa makna percaya kepada Yesus. Ayolah. Kalau ada kesulitan-kesulitan, kau menghadapi istrimu, kau menghadapi suamimu, kau menghadapi mertuamu, iparmu, menantumu, kau menghadapi ekonomimu yang sulit, kau menghadapi vonis dokter penyakit yang parah. Itu momentum kita berani berkata, Tuhan, sekalipun istriku gak berubah, sekalipun suamiku gak berubah, aku tetap mengasihi dia. Itu Kristen yang benar. Gak ada amin kalau khotbah begini. Ayolah. Jangan gampang ketipu Anda. Kalau fokus Anda sakit sembuh, Anda akan ketinggalan. Anda sulit setia ikut Yesus. Sampai-sampai ada pendeta akhirnya cerai. Gara-gara sulit menghadapi istri, sulit menghadapi suami, cerai. Kemudian ada yang berzina, nyeleweng, punya main-main lagi. Ada yang bunuh diri. Ada apa ini? Karena terlalu suka firman Tuhan yang mengenakkan telinga. Tampilkan Mazmur 23 ayat 1 sampai seterusnya, operator. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Lanjut. Sebenarnya terjemahannya bukan begini. Ini jadi keliru. Yang benar, Tuhan adalah gembalaku. Aku gak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Karena ini terjemahannya akhirnya salah dikhotbahkan. Ikut Yesus gak mungkin kita punya kekurangan. Yang gak punya mobil pasti punya mobil. Yang gak punya anak, bukan itu. Maka penting sekali kita juga belajar bahasa asli. Atau tanya sama hamba-hamba Tuhan yang tahu bahasa asli. Tuhan adalah gembalaku, aku gak perlu apa-apa lagi. Kenapa? Tuhan sudah membuat aku terpesona. Masalah apapun gak bisa memalingkan aku dari Tuhan. Berdaulat atas hidup, berdaulat penuh. Aku fokus ke Tuhan. Dia cukup membuat aku terpesona. Sehingga kejadian apapun, daya tarik apapun tidak membuat aku terpesona. Itu artinya. Makanya lihat ayat selanjutnya. Ia membaringkan aku di mana? Padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke mana? Ke air yang tenang. 2 tempat. Tahu nggak Anda Bapak Ibu? Padang rumput hijau ini, air tenang ini dalam bentuk kata benda tunggal. Artinya di Timur Tengah nggak kayak di Bogor. Di Bogor itu banyak padang rumput hijau. Di Timur Tengah langka padang rumput hijau. Ini ditulis Timur Tengah, bukan di Jakarta. Sedikit hujan, udah banyak air tergenang, banyak air tenang. Di Timur Tengah langka. Sangat sulit padang rumput hijau, sangat sulit air. Lanjut ayat selanjutnya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sama-sama baca ayat 4. Sama-sama baca ayat 4. 1, 2, ya. Bapak Ibu, padang rumput hijau tunggal, air tenang tunggal, lembah kekelaman jamak. Orang benar justru banyak mengalami kesulitan. Tujuannya supaya orang benar itu sadar bahwa dia nggak pantas diandalkan. Kesulitan orang benar banyak supaya dia sadar
bahwa kepintarannya, jam terbang dia khotbah, mujizat-mujizat tidak bisa diandalkan. Kemalangan orang benar banyak supaya dia sadar Yesus satu-satunya yang kuandalkan. Tepuk tangan lebih keras lagi. Halo, kemalangan orang benar banyak, kesulitan orang benar banyak. Jangan suka khotbah-khotbah mengenakkan telinga, akhirnya menipu. Ketika ada kesulitan Anda tidak siap. Anda maki-maki istri Anda maki-maki suami Anda ngomong cerai sama pasangan Anda. Karena Anda gak siap mengalami lembah kekelaman. Bahkan ada hamba Tuhan namparin istrinya. Karena gak banyak, Bapak Ibu, gak banyak orang benar-benar percaya Yesus. Gak banyak. Saya ulangi, gak banyak. Makanya bersyukurlah Anda Bapak Ibu, jemaat sekalian. Malam ini Anda ada di hadirat Tuhan. Supaya Anda mengerti ikut Yesus yang benar itu bagaimana. Banyak lembah kekelaman. Air tenang tunggal. Padang rumput hijau tunggal. Ini penting. Kembali kita Markus pasal 14. Operator. Kita lihat ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Anda bayangkan itu? Jam 7 malam kena angin sakal. Jam 3 malam Yesus datang kepada mereka. Berapa jam Bapak Ibu? Ada yang tahu? Dari jam 7 malam sampai jam 3. Berapa jam? 8 jam. Apa Tuhan tertidur? Tidak. Tuhan sengaja. Ayolah. Mana mungkin perkawinan tanpa kesulitan? Saya 6 tahun perkawinan saya, goncang saya. Saya sudah KKR di mana-mana. Sudah pelayanan di mana-mana. Tapi menghadapi istri saya nggak mampu. Itu yang pernah saya bahkan mungkin Anda pernah dengar. Istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Dan ketawa, ini penderitaan. Gak mampu rasanya. Tapi bukankah ketaatan, kebenaran, Yesus berdaulat atas diri kita. Kalimat itu bukankah jadi berbobot ketika kita dalam kesulitan? Ayolah. Luruskan pemahaman Anda ikut Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan melihat ke bumi. Adakah hambaku yang setiawan? Banyak pengkhotbah-pengkhotbah, pelayan-pelayan gereja, worship leader, singers, pemain musik. Gak setia lagi dalam perkawinan. Gak setia lagi jadi pelaku firman Tuhan. Keliru. Jangan khotbah kalau nggak setia. Jangan bahasa roh kalau nggak setia. Jangan penyembahan kalau nggak setia. Jangan melayani kalau nggak setia. Karena kegiatan rohanimu itu akan menipu dirimu sendiri. Seorang ibu ngomong sama saya, Pak Ridwan, saya rajin sekali doa puasa. Sampai saya dengar suara Tuhan jelas sekali, audible. Saya jelas sekali dengar suara Tuhan. Saya sedih dengan statement ibu ini. Saya bilang, Bu, benar ibu dengar suara Tuhan? Oh iya Pak Ridwan, saya dengar. Kalau begitu ibu, sudahlah, ampuni suamimu. Terimalah dia pulang. Dia langsung emosi. Enggak. Tetap Bapak jangan coba-coba apa ya. Saya tetap cerai. Saya usir dia. Dengar suara Tuhan yang mana loh? Kalau kau benci suamimu, dengar suara Tuhan yang mana? Bukankah kau penipu? Catat dong baik-baik. Banyak orang sekarang dengar suara Tuhan, tetapi kelakuan gak berubah. Ada apa Kristen ini?
Kalau kita tidak pelaku firman Tuhan, sampai mati pun kita nggak pernah rohani Bapak Ibu. Kalau suami tidak lagi mengasihi istri, istri tidak tunduk pada suami, anak-anak tidak menghormati orang tua, jangan lagi bicara rohani. Banyak pendeta bisa bernubuat, ngusir setan, melakukan banyak mujizat. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena gak pelaku firman. Catat baik-baik. Karena ciri utama Kristen bukan soal mujizat, bukan soal ngusir setan, bukan soal bernubuat. Walaupun itu diperlukan, tapi ciri utama Kristen harus pelaku firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Penyembahan, bahasa roh, bernubuat, mujizat tanpa perbuatan mati. Ini penting. Benahi kekristenan kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Disengaja 8 jam karena angin sakal. Dan Anda tahu, mereka makan 5 roti 2 ikan. Mereka makan. Saat ini juga dimuntah-muntahkan karena 8 jam itu membuat orang mules dan muntah, seolah-olah Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minuman. Ini penting Bapak Ibu. Sengaja Tuhan perkenankan. Lanjut ayat 26. 8 jam diombang-ambing. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, menunjukkan mereka tidak mengenal Yesus. Halo, kalau melalui konflik rumah tanggamu, kau kenal Yesus, kau hadir di rumahku, bagaimanapun konflik rumah tanggaku, aku taat kepada engkau. Itu menunjukkan kau dewasa rohani. Tapi melalui konflik rumah tanggamu, datang hamba Tuhan dan menasihat dengan benar. Ibu, tunduk pada suami. Hai Pak, kasih istrimu. Enggak boleh makin. Tidak boleh, saya tetap cerai. Kau anggap suara Tuhan itu hantu. Banyak orang punya masalah. Diajarin kebenaran, malah marah. Karena sebenarnya nyanyiannya, khotbahnya tidak berasal daripada pengenalan akan Tuhan yang benar. Orang mengenal Tuhan dengan benar kelihatan bukan dari khotbahnya, kelihatan bukan dari penyembahannya, kelihatan dia pelaku firman atau tidak. Ini penting. Tanpa pelaku firman Tuhan, orang itu tidak mengenal Allah. Kalau ada bapak-bapak bilang, Pak Pendeta, sakit rasanya. Istriku maki-maki aku. Bahkan pernah lempar piring ke aku. Sakit rasanya, tetapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap setia dengan perkawinanku. Bagaimanapun kelakuan istriku, aku tetap setia mengasihi dia. Itu orang mengenal Tuhan nih. Itu orang mengenal Tuhan tuh. Pak Ridwan, istri saya pemarah. Bertahun-tahun aku menikah, pemarah. Ada pendeta ngomong itu, pemarah. Tetap aku cerai. Tidak, kau enggak mengenal Tuhan kalau begitu. Apa itu? Aku kenal Tuhan, aku banyak jadwal khotbah. Tetap kau tidak mengenal Tuhan. Karena orang mengenal Tuhan kelihatan di pelaku firman. Catat baik-baik. Orang mengenal Tuhan bukan di mujizat. Orang mengenal Tuhan bukan di penyembahan-penyembahan. Orang mengenal Tuhan bukan di khotbah-khotbah. Orang mengenal Tuhan dia pelaku firman atau tidak. Tampilkan Yohanes 14 ayat 15 operator. Yohanes 14 ayat 15. Bukti kita mengenal Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku. Arti mengasihi aku, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal, kita sayang. Kalau kau mengenal aku, kalau kau mengasihi aku, kamu pelaku firman. Kamu akan menuruti segala perintahku. Suami tidak pernah mengorbankan mengasihi istri, bagaimanapun kelakuan istrinya, itu membuktikan dia kenal Tuhan. Istri tidak pernah mengorbankan untuk pelaku firman Tuhan tunduk pada suami, bagaimanapun kelakuan suaminya, itu menunjukkan orang itu mengenal Tuhan. Stop Anda dan saya menunjukkan kita mengenal Tuhan sekedar khotbahnya bagus. Tidak, khotbah bagus diperlukan gereja, tapi khotbah bagus tidak representatif mengenal Tuhan. Hanya pelaku.
Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. Tegas sekali. Harus mengasihi. Bagaimanapun kelakuan istri, suami, kelakuan ipar, menantu, mertua, tetap harus mengasihi. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi, jangan lagi kagum dengan pendeta-pendeta sekedar khotbahnya bagus. Tapi dia menceraikan istrinya, menceraikan suaminya. Jangan lagi kagum. Karena khotbah bagus tidak representatif mengenal Tuhan. Tetapi yang mengasihi itu mengenal Tuhan. Yang tidak mengasihi itu tidak mengenal Tuhan. Catat dong baik-baik. Harus berdasarkan Alkitab. Orang tidak mengasihi, nggak pelaku firman, itu nggak mengenal Allah. Mulai dalam perkawinan. Karena badai gelombang mulai di perkawinan. Karena tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Absolutely, mutlak nggak ada orang menikah dengan orang cocok. Itu yang nggak bosan-bosan saya katakan. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang yang nggak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Halo. Siapa yang mengkhianati perkawinannya, orang itu absolut tidak mengenal Allah. Catat baik-baik. Siapa yang mengkhianati perkawinannya, absolut itu tidak mengenal Allah. Badai, gelombang, angin sakal seringkali terjadi di dalam perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Siapa yang menghormati perkawinan, siapa yang menjaga kekudusan perkawinan, itu orang mengenal Tuhan walaupun gak bisa khotbah. Catat dong baik-baik. Karena khotbah bukan ukuran rohani. Jangan lihat rohani saya saat khotbah. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Catat baik-baik. Selalu saya nggak bosan-bosan ingatkan Anda. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Tinggal di rumah saya, lihat sehari-hari. Termasuk ketika saya menghadapi istri saya saat kurang hemat berkata-kata. Masih rohani nggak saya? Ayolah. Khotbah bagus bisa dipelajari. Khotbah bagus bisa bobotnya hanya keterampilan tanpa kerohanian. Buka operator Matius 23 ayat 1 sampai 3. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Lihat Bapak Ibu, supaya Anda jangan terpesona dengan mujizat kesembuhan-kesembuhan, nubuat-nubuat, jangan terpesona. Khotbah bagus itu semua diperlukan, tapi itu bukan ukuran rohani. Maka berkatalah Yesus kepada siapa? Orang banyak. Dan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Ayat 2. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Ajaran ahli Taurat orang Farisi bagus, sehat, sistematis. Sampai Tuhan berkata, turuti dan lakukanlah. Bukan sebagian, segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Bahwa ajaran ahli Taurat orang Farisi bagus dan benar. Makanya Tuhan suruh turuti dan lakukan. Bukan sebagian, semua. Tetapi apa berikutnya? Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mayoritas pengkhotbah sekarang ini sama dengan ini. Mayoritas pendeta-pendeta hamba Tuhan mengkhotbahkan, mengajarkan tapi tidak melakukan. Ini sangat serius. Kanker nggak serius. Catat dong baik-baik. Tidak pelaku firman, ngajarin yang benar tapi nggak pelaku, itu serius. Itu yang terjadi. Jangan menganggap hamba Tuhan diurapi, nubuat-nubuatnya terjadi. Jangan tanda-tanda hamba Tuhan diurapi, setiap mendoakan orang sakit sembuh. Bukan itu tanda-tanda hamba Tuhan diurapi. Tanda-tanda hamba Tuhan diurapi, kesulitan apapun dia tetap jadi pelaku firman. Itu tanda-tanda hamba Tuhan diurapi. Sebagaimana Yesus hamba yang diurapi, dia tetap pelaku firman Tuhan sampai mati.
Ini Kristen. Makanya diperkenankan adanya kesulitan-kesulitan supaya tahu murid-muridnya, kau sebenarnya belum mengenal aku. Kau mengenal aku sekedar mujizat, sekedar sakit sembuh, bukan soal ketaatan pelaku. Kembali kita Matius 14 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Karena mereka nggak mengenal Tuhan. Mereka mengenal Tuhan hanya di tengah-tengah mujizat-mujizat yang enak-enak. Ketika kesulitan datang, nggak mengenal Tuhan mereka ini. Bapak Ibu, kesulitan kita lah yang menunjukkan kita benar-benar mengenal Tuhan atau tidak. Bukan di kesembuhanmu kau mengenal Tuhan atau tidak. Bukan di mobil barumu kau mengenal Tuhan atau tidak. Kesulitanlah menunjukkan kita mengenal Tuhan atau tidak. Tampilkan Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Kesulitan. Ayat 24 dan 25 ini mengenal Tuhan karena pelaku firman. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Itu ciri utama Kristen. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, mulai ada kesulitan. Ayat 25. Kemudian apa? Turunlah hujan. Datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh karena dia mengenal Tuhan. Kesulitan, harus turun hujan, ada banjir, ada angin melanda rumah itu, ada angin sakal, ada badai puting beliung dalam rumah tangga. Tetap kita nggak jatuh, tetap kita bilang, Tuhan, bagaimanapun kelakuan istriku, aku tetap mengampuni dia, aku tetap tidak cerai. Itu orang mengenal Tuhan. Bagaimanapun kelakuan iparku, bagaimanapun kelakuan teman gerejaku, bagaimanapun kelakuan menantuku, aku tetap mengasihi mereka karena Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Keliru kalau memaknai Kristen hanya sekedar sakit sembuh. Apa yang kau inginkan dikabulkan. Keliru dan keliru. Gak heran Tuhan jauh-jauh hari berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Lain dengan ini. Yang kedua ayat 26. Apa itu? Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku, lanjut, dan tidak melakukannya. Setiap gereja, setiap sinode, setiap kekristenan tetap dibagi dua. Bukan pendeta dengan jemaat, bukan gereja basaro atau enggak basaro, bukan. Tetapi setiap gereja, setiap keluarga dibagi dua. Pelaku firman atau tidak. Murid Yesus pun dibagi dua. 11 pelaku firman. 1 Yudas Iskariot tidak pelaku. Dibagi dua. Pada hakikatnya dibagi dua. Yaitu mendengar firman Tuhan tapi gak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Datang kesulitan ayat 27. Angin sakal, badai. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Anda dan saya, rohani atau tidak, ketika menghadapi kesulitan. Bukan soal sakit sembuh. Anda keliru. Saya beriman sakitku sembuh. Itu bukan iman. Ayo dong, saya beriman. Mobilku Avanza jadi Innova. Itu bukan iman. Terlalu keliru orang mengajarkan iman. Beriman itu tetap taat walaupun mengalami kesulitan. Ulangi. 1, 2, ya. Iman itu tetap taat walaupun mengalami kesulitan. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman karena tingkat kesulitan dialamatkan Allah kepada dia paling sulit. Gak ada tokoh-tokoh Alkitab dialamatkan Tuhan kesulitan sesulit Abraham, gak ada. Ayub mengalami kesulitan tapi tidak sesulit Abraham. Apa itu? Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih, sembelih dia bagiku. Halo, gak ada tokoh Alkitab mengalami kesulitan sesulit Abraham. Ayub anaknya mati karena bencana alam, bukan karena dipotong dia.
Motong anak apalagi tunggal itu mengerikan. Tapi Tuhan kan gak bisa dibohongi ketika akhirnya Abraham taat dengan gejolak yang tidak mudah dalam diri dia. Tapi ini diambil alat benda tajam, mau dia sembelih. Allah bilang apa? Stop, aku tahu isi hatimu, tetap kau taati aku. Walaupun harus motong anak. Stop, Tuhan tahu. Betapa taat jauh lebih gampang setia dalam perkawinan. Sekalipun perkawinan kita ada di antara mereka nyeleweng, jauh lebih gampang menerima pasangan yang nyeleweng daripada motong anak. Itu saya ngomong sama tokoh masyarakat. Jangan cerai. Pak pendeta, istriku berzina. Kau tahu nggak siapa Abraham? Bapak orang beriman. Tahu nggak kenapa dia bapak beriman? Dia motong anak yang tunggal. Mana lebih sulit kalau Tuhan berkata, terimalah istrimu atau potong anak pertamamu. Lebih sulit motong anak. Kok kau nggak taat? Kau nggak bicara keturunan Abraham. Kau bukan keturunan Abraham. Karena keturunan Abraham bukan soal sakit sembuh. Keturunan Abraham bukan makin banyak harta benda berlimpah. Keturunan Abraham beriman artinya taat. Bukan soal sakit sembuh. Saya beriman Tuhan. Sakitku sembuh atau enggak sembuh, aku tetap bersorak-sorai memuji Engkau. Itu iman. Tepuk tangan yang keras. Yes. Itu iman. Nah, kembali kita ke Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pakai tanda seru. Jawab Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang tenanglah, apakah angin sudah tenang? Tidak. Apa gelombang sudah tenang? Tidak. Fokus Tuhan bukan masalah yang tenang, kau yang tenang. Tuhan, bagaimana aku tenang, istriku cerewet. Bukan fokus istrimu cerewet, bertobat baru kau tenang. Kau dulu tenang. Sekalipun istrimu tetap berkelanjutan cerewetnya, tetap tenanglah, kasih dia. Itu ukuran iman. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah yang benar, supaya Anda tetap beriman sekalipun walaupun apapun yang terjadi. Fokus Tuhan bukan badai, tapi pribadi Petrus dan kawan-kawan. Tenanglah, kau yang tenang, bukan masalah yang tenang. Kau yang tenang, bukan gelombang yang tenang. Supaya Anda tetap enggak putus asa, walaupun kau masih kesulitan menghadapi pasanganmu, tetap kau tenang. Tetap kau setia, fokus kau pelaku firman. Ini ajaran yang benar dan sehat. Lihat ayat 28. Apa yang terjadi? Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Catat dong baik-baik, jangan salah menanggapi ayat ini. Fokusnya bukan berjalan di atas airnya. Fokusnya, suruhlah aku datang kepadamu. Datang kepadamunya penekanannya. Ayo dong. Bukan berjalan di atas airnya penekanannya. Suruhlah aku datang kepadamu. Kalau fokus kita Kristus, otomatis kita berjalan di atas masalah. Saya ulangi. Kalau fokus kita Kristus, otomatis kita berjalan di atas masalah. Ku kan terbang tinggi, lanjut. Bagai raja wali, lanjut. Dan melayang tinggi. Tahu nggak? Raja wali itu kalau badai datang dia senang sekali. Makin menunjukkan memang beda burung-burung lain dibandingkan burung raja wali. Tapi sayangnya banyak orang Kristen nggak mental burung raja wali, mental burung emprit. Ada masalah, ketiup badai, rubuh, cengeng-cengeng orang Kristen itu. Ada masalah cerai. Ini kan cengeng-cengeng ini. Tuhan, makin sulit aku dengan istriku. Tuhan, makin sulit aku dengan suamiku. Dapatkan aku tetap setia dalam perkawinanku. Itu burung raja wali. Kok gak ada amin ya? Amin berikutnya itu latah, gak spontan. Ayo dong Bapak Ibu.
Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Penekanannya datang kepadamu, bukan jalan di atas airnya. Lihat ayat 29. Tuhan sambut. Lihat ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Bukan berjalanlah di atas air. Bukan datanglah, datang kepadaku. Datanglah. Bukan penekannya berjalan di atas airnya. Selama dia datang kepada Yesus, fokusnya Yesus, masalah kita di bawah kita. Masalah kita di bawah kita. Maka lihat, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, lanjut. Yang keras, lanjut. Dan mendapatkan Yesus. Fokusnya Yesus, bukan berjalan di atas airnya. Makanya kita lihat ayat 30. Apa yang terjadi? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, mulai fokusnya enggak Yesus. Fokusnya angin. Aduh angin, aduh gelombangnya, aduh. Fokusnya bukan Yesus. Kalau fokus kita Yesus, kita berjalan di atas masalah. Tapi kalau nggak fokusnya Yesus, kita tenggelam atas masalah. Bukan berjalan di atas masalahnya yang penting. Fokusnya siapa yang penting. Catat baik-baik, catat baik-baik, catat baik. Jangan kagum dengan berjalan di atas airnya. Kagumlah. Fokus kita Kristus. Di mana kita berfokus kepada Kristus? Jikalau kau mengasihi aku, kau menuruti segala perintahku. Fokus orang benar bukan janji Tuhan. Fokus orang benar perintah Tuhan. Supaya kesulitan apapun, badai apapun, gelombang apapun, lembah kekelaman apapun, tetap kita taat. Itu Kristen yang benar. Jangan pernah korbankan ketaatan. Apapun permasalahan kita. Itu Kristen yang benar. Fokusnya Kristus. Iblis mengendaki jangan fokus Kristus. Ayo dong. Allah bilang kepada Adam dan Hawa. Perintahnya, Allah memberi perintah Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya perintahnya, bukan buahnya. Iblis menyimpangkan fokusnya. Hawa-hawa, lihat itu buah. Kelihatannya enak. Kalau kau mulai belok, fokusnya bukan perintah Tuhan. Kalau kau makan, kau seperti Allah, mulai belok. Bapak, Ibu, Anda dan saya sedang bahaya kalau Anda tidak pelaku firman. Sekalipun Anda dan saya bisa bernubuat, sekalipun Anda dan saya bisa khotbah, sekalipun Anda dan saya bisa melakukan mujizat, kalau Anda dan saya tidak pelaku firman Tuhan, Anda sedang bahaya. Tampilkan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lihat ayat 21. Pelaku firman. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lanjut, melainkan fokus kita pelaku firman. Karena banyak orang bernubuat, banyak orang khotbah, banyak gembala-gembala, fokusnya enggak pelaku firman. Ini dia ayat 22, tenggelam. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Banyak orang enggak bisa bernubuat, tapi enggak pelaku firman. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Banyak orang ngusir-ngusir setan, tapi tidak lagi fokus pelaku firman. Bukankah kami mengenakan banyak mujizat? Banyak pendeta-pendeta melakukan mujizat-mujizat, tapi tidak lagi pelaku firman. Akibatnya tenggelam. Ayat 23. Sama-sama kita baca ayat 23. Sama-sama kita baca ayat 23. 1, 2, ya. Pada waktu itulah aku tidak pernah mengenal kamu. Siapa? Orang yang bernubuat. Siapa? Orang yang ngusir setan. Siapa? Mereka yang banyak mujizat. Halo, mulai detik ini maknailah rohani bukan soal sakit sembuh, bukan mujizat-mujizat. Maknailah rohani
taat setia menjadi pelaku firman Tuhan sampai mati. Bagian penutup Matius 14 lagi. Kembali kita ayat 27 dan seterusnya. Matius 14 ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Fokusnya datang ke Kristus, fokusnya ke Yesus. Kata Yesus, datanglah, bukan berjalanlah, datanglah, fokus Kristus. Maka Petrus turun dan sempat berjalan di atas air sepanjang fokusnya Kristus. Tetapi ketika dia dicuri perhatian dia, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Kalau fokus Anda harga diri, kurang ajar, masa istriku maki-maki gua, mana harga diri gua, tenggelam loh. Fokusnya sakit hati, tersinggung, tenggelam. Fokusnya Kristus. Kalau fokusnya Kristus, tetap kita taat menjadi pelaku firman. Maka ini momentum supaya murid-muridnya membenahi iman percaya mereka, bukan soal sakit sembuh, bukan soal 5 roti 2 ikan, tetapi soal taat dan setia mengikut Kristus. Ayat 31. Lihat ayat 31. Segera Yesus mengulur tangannya, memegang dia dan berkata apa? Hai orang yang kurang percaya. Orang yang fokusnya kesembuhan, berkat-berkat. Itu orang kurang percaya. Orang yang setia ikut Yesus, kesulitan apapun yang hadapi dia, itulah orang percaya. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes, ini penting. Supaya Kristen, gereja Betani, di mana saja kita berada, kita terdiri dari orang-orang pelaku-pelaku firman. Ulangi, 1, 2, ya. Kita terdiri dari orang-orang beriman, yaitu pelaku-pelaku firman. 1, 2, ya. Pelaku-pelaku firman. Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin baru reda angin. Setelah misi Tuhan mengejar mereka, bahwa mereka belum beriman. 5 roti 2 ikan itu bukan fokus, itu iman percaya. Tapi badai apapun kau tetap kuat, gak rubuh. Ayat 33, mulai tambah mereka mengenal Tuhan. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama kita buka Kisah Para Rasul 7 ayat 57 sampai 60. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama baca Kisah Para Rasul 7 ayat 57 sampai 60. Ketika Petrus ditangkap, dipimpin oleh Paulus. Ketika Stefanus ditangkap, dipimpin oleh Paulus. Maka orang-orang itu tidak tenang. Mereka berteriak-teriak. Mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Bunuh, bunuh. Itu orang-orang gak percaya. Tapi orang Kristen itu bukan soal makanan minuman, soal ketenangan, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Itu dipraktikkan Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Kisah Para Rasul itu ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, mukanya kayak malaikat. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia tetap dapat lemparan batu. Jangan beriman tanpa kesulitan. Jangan beriman pasti aku gak mati dibunuh. Itu salah. Orang beriman tetap ada kemungkinan mati dibunuh. 11 murid Yesus, 10 mati dibunuh. Yang penting taat setia sampai mati. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Terus ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus mengajarkan Kristen yang benar, taat sampai mati. Tepuk tangan lebih keras lagi.